Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, rekan Dakta, bahwa hari ini kita akan membahas satu tema terkait dengan Hari Hipertensi Sedunia. Atau jangan-jangan rekan Dakta juga baru tahu kalau tanggal ada Hari Hipertensi Sedunia ya. Tetapi pagi ini kita nggak ngomong yang menyebabkan tensi naik. Kita ngobrol santai ya, termasuk apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Dan kalau mau tanya-tanya kira-kira terkait dengan hipertensi, boleh. Di sini juga ada dokternya nanti sudah hadir di studio. Yang pertama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, ada Ibu Tanti Rahilawati SKM MKes. Bu Tanti, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Lama kita nggak jumpa sejak si COVID. Si COVID memisahkan kita. Baik, Ibu Tanti tidak sendirian. Kita juga hadir bersama dengan Dr. Umairah Assegaf, SPD. Beliau ini adalah dokter spesialis penyakit dalam. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, Dr. Umairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Syifa. Terima kasih. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah. Habis lebaran makan opor rendang aman ya, Dok? Tensi nggak naik ya? Alhamdulillah. Makanya yang penting jangan berlebihan aja gitu ya. Dinikmatin suasana lebaran ya. Baik, nanti Dr. Umairah lebih kepada medisnya ya. Kalau yang mau tanya-tanya boleh ya. Kalau yang pagi ini mulai kelingan, apakah ini tensi atau bukan, boleh lah ya. Nanti tanya-tanya dulu. Tapi saya ke Ibu Tanti. Bu Tanti, dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia tingkat Kota Bekasi, ada event apa yang dipersiapkan, Bu? Ya, terima kasih Mbak Asifa. Saya sapa dulu para pemirsa Dakta. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami yang ditemani oleh dokter penyakit dalam pada hari hipertensi sedunia. Tadi Mbak Asifa menanyakan, adakah kegiatan-kegiatan ya, yang dilaksanakan terkait dengan hari hipertensi tersebut. Nah, ini kegiatan-kegiatannya Mbak Asifa, mungkin kami hanya di lingkup kesehatan saja ya. Akan tetapi bentuk untuk masyarakatnya adalah berupa advokasi dan sosialisasi terkait dengan hipertensi ini. Mungkin dapat saya sampaikan dahulu kepada masyarakat, di mana setiap tanggal 17 Mei ditetapkan sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Setiap tahunnya diperingati untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pencegahan terjadinya hipertensi dan bahaya yang ditimbulkannya. Inilah kenapa dijadikan peringatan sedunia. Artinya ini menjadi perhatian kita bersama. Kemudian untuk menjadi peringatan untuk peringatan hipertensi ini sendiri ya, tema global mungkin saya dapat sampaikan juga ya. Tema globalnya Hari Hipertensi Sedunia, yaitu punya dengan tema Measure Your Blood Pressure ya, Control It Life Longer. Jadi memang harus dilakukan pengetesan tensi ya, kemudian dikontrol secara rutin untuk dapat memperpanjang kehidupan. Intinya mungkin segitu ya. Nah itu jadi inilah. Kemudian sejalan dengan tema global, tema nasional Hari Hipertensi juga untuk tahun 2022 di Indonesia adalah cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup sehat lebih lama. Itu yang menjadi tema Hari Hipertensi Sedunia di tahun 2022 ini. Nah, kemudian untuk hipertensinya sendiri sekilas saja, nanti ada yang ahlinya. Saya sudah ajak nih beliau. Jadi hipertensi ini sendiri adalah masuk kepada penyakit tidak menular. Akan tetapi meskipun tidak menular, kasus hipertensi ini cukup tinggi ya. Berdasarkan Riskesdas ya, di Kota Bekasi itu melebihi daripada 500.000 jiwa. Sehingga ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat untuk memeriksakan secara rutin sehingga dapat dikendalikan hipertensi tersebut. Nanti secara medisnya silakan. Ada ahlinya ya. Ada ahlinya. Kemudian untuk di lingkup kesehatan sendiri, maka kami selalu menegaskan kepada dan untuk hari kesehatan, hari hipertensi juga, bahwa punya tugas seluruh
teman-teman yang ada di wilayah untuk melakukan advokasi, melakukan penyuluhan, melakukan sosialisasi, karena ternyata banyak juga kasus yang hipertensi ini yang memang tidak diperiksakan secara rutin, sehingga angka kematian pun diprediksi mencapai 8% ya dari jumlah kasus yang ada di manapun ya, termasuk di Kota Bekasi yang tadi saya sampaikan ada kurang lebih 500.000 lebih. Nah inilah mari kita mungkin dengan tema di tahun 2022 di tanggal 17 Mei ini, di mana ini Hari Hipertensi Sedunia, mari kita sama-sama ya, khususnya kepada masyarakat yang memang punya penyakit ya, atau yang masuk kepada penyakit tidak menular dalam hal hipertensi, untuk betul-betul secara rutin dapat memeriksakan dirinya kepada tempat layanan kesehatan. Gambaran saja untuk tempat atau layanan kesehatan yang ada di Kota Bekasi, kita perlu berbangga juga karena kita sudah mempunyai 48 puskesmas yang dapat diakses secara cepat oleh masyarakat. Kemudian kita juga mempunyai rumah sakit yang luar biasa. Untuk rumah sakit pemerintah pun kita punya 5. Kemudian ditambah untuk rumah sakit swasta kita punya 42. Sehingga rumah sakit itu secara keseluruhan sudah 47 rumah sakit. Luar biasa Mbak Sipa. Jumlah penduduk Kota Bekasi memang tinggi ya, 2,4. Tapi kalau dilihat dengan jumlah layanan kesehatannya cukup sudah memadai, lebih dari memadai sebetulnya ya. Kemudian klinik-klinik juga ya, belum saya sampaikan, klinik pun di atas 300 klinik yang ada di Kota Bekasi. Ini yang luar biasa, sehingga diharapkan dengan terfasilitasinya atau banyaknya fasilitas pelayanan, diharapkan justru masyarakat dapat terpenuhi layanan kesehatannya. Itu yang kita harapkan, dan memang itu menjadi suatu tanggung jawab daripada seluruh pemberi layanan, baik itu di level primer maupun di tingkat rujukan, dalam hal ini rumah sakit. Kemudian dalam rangka meningkatkan kesadaran keikutsertaan masyarakat untuk melakukan deteksi dini, tadi saya sudah sampaikan, maka gerakan deteksi dini itu dilakukan sebagai usaha untuk mempercepat capaian indikator. Karena kebetulan Mbak Sipa, untuk hipertensi ini termasuk kepada capaian indikator atau SPM, standar pelayanan minimal. Ini kita belum mencapai 100%. Artinya kita masih punya PR. Masih punya PR bahwa para pemberi layanan untuk mengingatkan, selalu memberikan advokasi kepada masyarakat yang mempunyai kasus hipertensi untuk betul-betul secara rutin dapat mengontrolkan dirinya. Dokter Umairah udah ngangguk-ngangguk, gitu ya. Udah tahu gitu. Itu mungkin yang sekilas saja. Nanti para bapak dan ibu ya, pemirsa, data yang saya banggakan ini mungkin bisa nanti dilanjut kembali secara medisnya atau secara teknis oleh dokter penyakit dalam yang sudah menemani saya di sini. Terima kasih Mbak Syifa. Jadi 48 puskesmas, rumah sakit, plus yang swasta 42, kliniknya 300. Kalau warganya nggak intens memeriksakan, kebangetan ini. Iya, itu dia. Betul. PR-nya masih banyak, bantu di PR dong gitu ya. Iya, bantu dong. Baik, nanti Dokter Umairah akan menjelaskan kepada Anda, termasuk kalau kita lihat temanya menarik juga ya Bu Tanti dan juga Dokter, cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup sehat lebih lama. Sejauh mana masyarakat bisa mengendalikan dan mencegahnya seperti apa, nanti akan dijelaskan secara medis. Jadi silakan kalau rekan Dakta ingin bergabung bersama kami di 8816363. Pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp ke 081511107107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali. Kita masih berbincang terkait tema kita Hari Hipertensi Sedunia tingkat Kota Bekasi 2022. Kami masih bersama dengan dua narasumber, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Ibu Tanti Rahilawati SKM MKes dan juga Dr. Umairah Assegaf SPD. Nah, silakan kalau rekan Dakta ingin bergabung bersama kami di 8816363 atau juga melalui WhatsApp bisa Anda kirimkan ke 0815 11107107. Saya mungkin ke
Dr. Maira. Dok, tadi temanya cukup menarik sebetulnya. Cegah dan juga kendalikan hipertensi untuk hidup sehat dan lebih lama. Tadi di awal juga Ibu Tanti menjelaskan bahwa ini adalah penyakit tidak menular. Tapi kadang-kadang orang kita ini merasa tidak menular, jadi abai. Jadi apa kira-kira edukasi yang bisa diberikan kepada masyarakat terkait dengan hipertensi ini, dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ibu Tanti, dan kepada Radio Dakta 17 FM. Alhamdulillah terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk turut bergabung dengan acara tema hipertensi sedunia ini. Alhamdulillah di sini memang mungkin dari deteksi dini kendalikan hipertensi, dan kita mengharapkan kondisi-kondisi dengan mendeteksi secara awal, kita berharap bahwa kita harus waspada bahwa hipertensi ini mengintai kita semua. Di mana masalah hipertensi ini sendiri adalah salah satu masalah yang dapat meningkatkan kematian terbesar, 5 terbesar dari penyakit PTM itu sendiri. Makanya Kota Bekasi 500 ribu jiwa ya. Hampir 500 ribu jiwa dan hampir sekitar 7% ya. Dan ini kebanyakan yang datang ke fasilitas kesehatan dengan tekanan darah tinggi yang mungkin ketika mengetahui ini malah cenderung tidak dalam hal untuk ada rasa takut untuk dalam pengobatan, karena biasanya pasien datang malah dengan tidak ada gejala sama sekali. Ini yang menjadi aware buat kita semua, termasuk kami tenaga kesehatan, bahwa disitulah pentingnya kita mengedukasi ke pasien bahaya yang terjadi terhadap hipertensi itu sendiri. Karena kalau bicara hipertensi, kita bicara adalah target organnya, yaitu misalnya ke merusak otak, ya, stroke, yang kondisinya semua tiba-tiba ya, jantung, ginjal, pembuluh darah, kemudian pembuluh darah arteri. Jadi hal-hal inilah yang menjadi tema dari WHO sendiri, bahwa bagaimana kita cegah dan kendalikan hipertensi ini lebih dini kepada terutama pasien-pasien atau mungkin keluarga yang sudah mungkin ada faktor genetik. Jadi dalam hal bahwa hipertensi ini sendiri menjadi momok yang menakutkan di masyarakat kita, ini sebenarnya udah jadi istilahnya bukan menakuti ya, kita lebih istilahnya aware bahwa penyakit-penyakit yang kadang gejalanya tidak ada, disitulah pentingnya kita sering kontrol, ya, pentingnya kita mencegah. Jadi kita bisa jadi cerdik mungkin dalam ini juga salah satu tema dari secara umum ya, cerdik bahwa kita harus cek rutin. Kita harus cek rutin terhadap kondisi-kondisi kesehatan ya, baik hal ini adalah hipertensi sendiri, kemudian sendiri adalah kita enyahkan yang namanya asap rokok ya. Kemudian R ini kita rajin aktivitas, kemudian D ini diet seimbang ya, diet seimbang dalam hal kita membatasi gula ya, misalnya tidak lebih dari 50 gram atau sekitar 4 sendok, garam di bawah 1 sendok teh atau sekitar 5 gram, kemudian lemak yaitu di bawah 5 sendok sehari. Kemudian I sendiri istirahat yang cukup, jadi istirahat juga sangat penting untuk kita nilai. Dalam hal ini kalau secara umum istirahat itu tidur ya, dalam hal tidur itu sekitar 7-8 jam sehari itu benar-benar tidur dengan kualitas yang baik. Kadang-kadang kan tidur tapi tidur-tiduran. Ya, jadi itu menjadi pertanyaan yang harus mungkin kita sering sampaikan ke pasien. Kemudian Kak ini sendiri kelola stres. Jadi memang hal-hal stres ini juga salah satu mungkin yang sering diabaikan pasien, stres ya. Kalau saya sendiri membagi stres itu sebagai stres fisik sama psikis. Fisik dalam hal bahwa tekanan darah tinggi itu sendiri sebenarnya udah ada dalam tubuhnya kita, tinggal apalagi kalau kita udah punya misalnya orang tua dengan tekanan darah tinggi ya, kadang untuk mengedukasi dan empati ke pasien, saya bilang adakah warisan gitu. Kadang-kadang jangan cuma warisan yang lain, warisan hipertensi, berarti kita udah punya salah satu bakat genetik di tubuhnya kita, bahwa kita tinggal membangkitkan dengan stres tadi ya, fisik tadi ya. Fisik ini juga dalam kondisi kelelahan, kemudian capek dan lain-lain.
Dan makanan-makanan itu juga stres fisik, jadi kita membumbui dengan makanan-makanan yang nggak sehat, makanan-makanan yang tinggi garam, tinggi gula tadi, tinggi lemak, serta tidak cukup dengan mineral atau air, dengan kemudian tidak cukup dengan olahraga dan aktivitas fisik yang lain. Kemudian psikis, kalau psikis ini agak susah kita rangkul. Psikis ini apalagi dalam masa pandemi ini kan banyak ekonomi, keluarga dan lain-lain. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang mungkin banyak yang harus kita rangkul ke pasien, bahwa penyakit hipertensi inilah penyakit yang bisa kita obatin. Jadi tidak hanya mengobati nilai dari tekanan darah itu sendiri, tapi kita mengobati secara komprehensif. Jadi kita mengobati secara keseluruhan, bahwa ini bisa diobatin dan bisa dikontrol dengan lebih lama. Mungkin seperti itu. Oke dok, kalau untuk rentan usia, dari usia berapa sih ini mulai bisa terdeteksi hipertensi atau tidaknya? Kalau bicara usia, mungkin sama seperti mungkin targetnya dari pemerintah sendiri, bahwa untuk mencakup deteksi dini dari kondisi hipertensi itu sendiri, itu usia di atas 15 tahun. Kita bicara hipertensi itu sendiri sih, ada dua sih, Mbak Siva. Jadi ada namanya hipertensi primer. Nah, kalau primer ini sendiri, hampir 90% dari hipertensi yang tidak terdeteksi. Ini kadang-kadang malah ini hipertensi primer dan sekunder. Sekunder ini 10%, dan sekunder ini kebanyakan dari penyakit-penyakit yang memang mempengaruhi organ targetnya sendiri, yaitu ginjal. Jadi ada yang namanya penyakit infeksi kronik ginjal, ada namanya penyakit autoimun, mungkin pernah mendengar SLE dan lain-lain, lupus. Terus ada kistik dan lain-lain, itu memang sekunder dan itu diketahui penyebabnya. Sedangkan hampir 90% primer itu tidak diketahui penyebab. Jadi ini benar-benar juga jadi istilahnya tema yang cukup sangat baik yang diangkat oleh WHO, bahwa dengan mungkin deteksi dini ini kita berharap kita juga bisa berperan dalam mencakup jumlah dari angka hipertensi yang begitu tinggi. Jadi ketika hanya dengan adanya nilai data ini, kita berharap bahwa tidak hanya diketahui, tapi kita mengambil dan bisa berobat bersama-sama. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari Dr. Humaira. Saya mungkin ke Ibu Tanti kembali. Ibu Tanti, kalau tadi kan di awal 500.000 jiwa ya yang di Kota Bekasi sendiri, tapi advokasi dan sosialisasi terus dilakukan juga. Nah, upaya-upaya yang selama ini terus dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Dinkes untuk mencegah dan mengendalikan itu apa saja, Bu Tanti? Iya, terima kasih Mbak Asifa. Tadi saya sudah menyampaikan, pastinya kan advokasi atau sosialisasi itu tujuannya untuk mengingatkan para pasien dengan hipertensi agar selalu ingat untuk mengontrolkan dirinya. Nah, itu dia. Secara rutinitas. Karena ini nih, kembali lagi kenapa ini pun kita harus diingat. Mohon koreksi Dokter Vanessa. Di mana hipertensi ini penyebab kematian juga yang cukup tinggi, ya kan? Nah, sehingga apabila untuk kontrolnya tidak secara rutin, maka itu sudah menjadi suatu resiko, ya. Resiko hipertensi itu bisa menjadi komplikasi, ya kan? Bisa juga dengan kasus-kasus lain, tapi itu ranahnya beliau. Saya tidak mau Mbak Siva, tadi saya sampaikan, kita advokasi sosialisasi, kemudian untuk deteksi dini PTM ada namanya bulan deteksi dini. Itu dilakukan khusus untuk di bulan Mei saja pada saat memperingati Hari Hipertensi Sedunia. Nah, ini sudah dilakukan dari mulai tanggal 17 sampai tanggal 31 nanti bulan Mei ini. Ini seluruh puskesmas untuk melakukan screening terkait dengan kesehatan tersebut. Nah, ini diharapkan justru pada saat nantinya apakah yang berkunjung kepada layanan kesehatan baik puskesmas, rumah sakit, ini ada kasus-kasus baru lagi nggak bertambah, atau mungkin kita juga mungkin ini menjadi PR kami, karena bagaimanapun juga apakah yang 500 data sasaran berdasarkan Riskesdas ini saat ini masih tetap sama enggak, meskipun mungkin saja tadi untuk menyampaikan bahwa pasien hipertensi ini sembuh sulit, ya. Betul. Yang ada adalah dapat menyeimbangkan atau dapat menstabilkan kondisi pasien tersebut. Nah, ini kita juga belum secara lengkap data untuk hipertensi ini, Bu Asifa.
Mudah-mudahan nanti ke depannya ini menjadi PR kami, karena bagaimanapun juga ini menjadi pusat perhatian kami dengan sasaran yang cukup tinggi ya untuk di Kota Bekasi. Dan sekarang itu dengan layanan kesehatan yang dikatakan lebih dari memadai, ini harus betul-betul dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi saya berharap justru kepada seluruh masyarakat, pemirsa Dakta yang saat ini ikut bergabung, justru inilah pentingnya untuk melakukan pengecekan darah secara rutin ya, agar tidak terjadi penambahan daripada penyakit atau kasus yang akan menjadi komplikasi. Maunya 500.000 ini turun ya, Bu Yanti ya. Gitu. Jadi agak ini juga, Diskesda ini harus dilakukan itu lagi, survei kembali nih. Gitu ya. Siapa tahu sudah menurun gitu. Atau jangan-jangan dok masyarakat justru stres kalau memeriksakan, jangan-jangan saya hipertensi gitu ya. Mindset di masyarakat kan gitu ya dok, bisa kan? Benar. Jadi dengan benar, dan itu pengaruh banget sampai saat ini pun. Stresor itu sendiri yang tadi dibilang ya, pasien kadang-kadang udah mendengar yang nggak baik dulu. Nah, sama seperti masa pandemi kemarin ya, itu udah nggak mau periksakan karena ketakutan terlebih dahulu. Jadi membaca sendiri ya kan sekarang udah di mana-mana yang namanya apa istilahnya. Jadi disitulah mungkin pentingnya mungkin penyuluhan ke tempat-tempat mungkin langsung ke masyarakat langsung. Kalau menunggu jemput istilahnya menunggu pasien datang itu agak susah. Jadi mungkin kita ya sendiri mungkin yang akan menjemput bola. Jadi insya Allah alhamdulillah dengan kesempatan ini juga mungkin RSUD kami alhamdulillah sih udah ada layanan juga dokter, terima Ibu Tanti. Alhamdulillah, jadi mungkin ini juga mungkin salah satu pesan buat ini bahwa beliau itu di Pondok Pondok Gede ya dokter ya. Ini silakan loh masyarakat Pondok Gede. Khususnya masyarakat Bekasi secara umum, dan alhamdulillah Kota Bekasi di Pondok Gede sendiri alhamdulillah kalau memang mau melakukan ini alhamdulillah kami udah buka layanan rawat inap maupun rawat jalan kan. Kemarin kami sebagai salah satu rumah sakit untuk layanan COVID. Alhamdulillah sekarang udah umum ya? Jadi alhamdulillah udah terbuka sejak ini, dan alhamdulillah juga udah membuka BPJS dan non BPJS. Ini juga udah alhamdulillah udah juga dok. Semuanya sudah dimudahkan ya. Tinggal masyarakatnya mau atau tidak ya. Kalau mau sehat harus rutin gitu tadi ya dok ya. Tadi alhamdulillah juga kalau memang masih agak kurang dalam hal ketakutan tadi terhadap pemeriksaan ya. Betul. Mungkin kita yang akan mungkin menjemput bola, apakah penyuluhan-penyuluhan kecil di masyarakat sekitar untuk sadar diri terhadap bahaya hipertensi itu sendiri. Oke, mungkin mau disamperin Bu Tanti sama Dr. Mero langsung ya warganya. Baik, masih ada sesi lain. Rekan dokter jangan kemana-mana, kita masih membahas terkait dengan Hari Hipertensi Sedunia tingkat Kota Bekasi, tapi kami akan jeda sesaat. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Hari Hipertensi Sedunia tingkat Kota Bekasi 2022 ini menjadi tema kita bersama Dewan Narasumber. Kami bersama dengan Ibu Tanti Rohilawati SKMMK selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, dan juga Dr. Umairah Assegaf SPD. Warga Pondok Gede yang mau ketemu Dr. Umairah boleh boleh ke sana, boleh langsung untuk pengecekan rutin dan yang lain-lainnya. Fasilitas apa saja dok di RSUD Pondok Gede sekarang? Alhamdulillah sih kalau secara umum tekanan darah yang pasti ya. Pertama tekanan darah tinggi, kemudian untuk melihat kan yang paling khawatir hipertensi itu adalah komplikasi. Kalau jantung sendiri alhamdulillah EKG udah ada. Kami EKG udah ada, foto penunjang ya, pemeriksaan penunjang untuk melihat ketika hipertensi lama bisa dikatakan penyakit jantung hipertensi. Juga kita udah ada foto ronsen untuk melihat adanya gangguan struktur jantung, yaitu udah ada pembesaran jantung. Artinya ini kita bisa tahu apakah ini udah kondisi baru atau kondisi lama. Jadi dari pemeriksaan ini, terus alhamdulillah untuk pemeriksaan laboratorium dasar pun alhamdulillah udah ada untuk tahu istilahnya kalau kami lebih ke juga melihat komplikasinya, yaitu kemungkinan kekhawatiran kena juga misalnya gula, profil lipid ya, kolesterol, asam urat. Itu alhamdulillah juga udah ada ya, dengan fungsi ginjal juga, fungsi hati itu juga udah tersedia di rumah sakit.
Oke. Tadi di over kita juga sempat membahas tentang hipertensi. Ini menarik ya kalau kita bahas hipertensi. Kita kadang-kadang menjadi analisis medis sendiri ya. Merasa sudah sehat kata Ibu Tanti, nggak minum obat. Kalau agak klinik itu minum obat. Tapi kan harus dengan itu tadi pemeriksaan medis dan yang lain-lainnya. Mungkin yang ditakutkan oleh masyarakat kita adalah itu tadi. Kalau kambuh ya tinggal minum obat gitu. Selesai tidak sih sebetulnya masalah hipertensi seperti itu? Makanya pada usia-usia di atas 30 tahun ya. Tadi kalau yang pertama kita target di atas 15 tahun ya, bahwa itu 15 tahun itu untuk pasien yang memang di keluarganya ada faktor orang tua atau mungkin kakek nenek. Tapi yang menjadi target juga untuk kekhawatiran kena di usia muda. Jadi biasanya pasien datang udah di atas umur 45 tahun. Ternyata kalau bicara penelitian di atas umur 30 tahun itu udah ada namanya kekakuan pembuluh darah. Di sinilah jadi warming buat kita semua bahwa di atas umur 30 tahun penting untuk kita mengetahui nilai dari tekanan darah itu sendiri. Dan tekanan darah itu sendiri ya wajib hanya dilakukan di fasilitas kesehatan. Ya, tidak hanya dibeli di apotek karena jadi dokter ada sendiri gitu dokter sendiri karena memang ada aturan-aturan tertentu ketika kita melakukan tekanan darah tinggi. Jadi memang harus dalam kondisi yang tenang ya. Jadi tekanan darah tinggi juga kita harus benar-benar melihat pengukuran itu sendiri ya. Jadi tekanan darah tinggi harus dalam kondisi tenang 15 menit sampai 20 menit. Misalnya pasien dalam kondisi nggak minum kopi ya, dalam kondisi tidak beraktivitas fisik itu kurang lebih 30 menit. Kemudian tidak dalam kondisi olahraga ya, minum kopi, olahraga, kemudian habis tadi ya istirahat nggak cukup malamnya, kemudian pada saat kondisi-kondisi ada pasien-pasien tertentu yang udah minum obat. Obat-obat warung itu kadang-kadang dengan kondisi misalnya udah ada keluhan sakit kepala atau pusing, kadang-kadang udah membeli sendiri obat-obat warung. Hati-hati, ada obat-obat tertentu yang penggunaan lama itu bisa juga malah meningkatkan tekanan darah, terutama tekanan darah di ginjal. Ya, obat-obat namanya non-steroid antiinflamasi. Malah obat-obat tersebut malah kalau tidak kita lakukan pengecekan, selain kekhawatiran malah terjadi gangguan struktur dari ginjal, kekhawatiran juga obat-obat ini akan meningkatkan tekanan darah tinggi yang mungkin kita nggak sadari. Jadi di atas umur 30 sampai 59 itu udah jadi ini. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau di atas umur 45 itu baru diketahui, sebenarnya kadang-kadang kita bisa bilang udah ada faktor keterlambatan. Karena ketika udah tahu pada fase awal, kita masih bisa evaluasi, kita masih bisa edukasi bagaimana kita bisa menjaga pola hidup kita. Mungkin seperti itu. Oke, dari usia 15 tahun tadi Bu Tanti ya. Ini juga menjadi target pemerintah kota. Ya, betul. Menjadi target pemerintah kota untuk melakukan screening tadi. Screening secara dini. Screening itu dilakukan, makanya kesempatan yang baik memang sekarang sudah diinikan, program sudah diterapkan, program baik pusat maupun daerah yang terkait dengan screening di usia 15. Tadi yang disampaikan Dokter Rumaira juga bahwa inilah menjadi sasaran untuk pelaksanaan screening secara deteksi dini. Karena tadi ada yang memang dapat primer ya, yang tidak diketahui penyebabnya, ada juga yang sekunder yang diketahui penyebabnya. Ini dikhawatirkan itu yang tidak diketahui penyebab. Tadi sesuai dengan disampaikan oleh dokter ya, Dokter Rumaira tersebut. Itu mungkin Dok, hal yang fatal jika tidak kita tidak secara medis menerapkan, apa yang bisa terjadi, Dok? Ini juga mungkin edukasi kepada masyarakat ya. Risiko terjelek. Risiko terjelek. Jadi kadang-kadang kalau pasiennya muslim, mungkin saya mengedukasi empati melalui muslim ya, maksudnya namanya umur Allah yang punya, ada namanya memang gaya hidup yang mungkin kita dapat modifikasi, ada yang tidak dapat kita modifikasi. Yang kita dapat modifikasi itu, yang tidak dapat memang kayak umur, jenis kelamin, kayak umur memang di atas umur 40 tahun baru diketahui, atau umur di atas 60 tahun yang memang susah ya karena usia. Terus jenis kelamin juga dikatakan bahwa pada perempuan memang lebih tinggi, ya itu jadi istilahnya sebenarnya warming buat diri kita perempuan. Ya, bahwa berarti kalau udah atas begini udah benar-benar harus jaga kondisi tubuh secara umum ya, olahraga, stres, faktor hormonal dan lain-lain. Jadi hal-hal itu yang mungkin tidak bisa dimodifikasi, tapi yang dapat dimodifikasi itu sendiri yang menjadi target kita, bahwa bagaimana kita melakukan
pengecekan sendiri, baik misalnya kalau misalnya memang kami sering edukasi bahwa ketika udah di rumah sakit dapat ya kami tetap sarankan untuk pasien membeli sendiri alat tensi di rumah dan mengedukasi bagaimana cara pemeriksaan dalam kondisi tenang, dalam kondisi tadi ya tidak ada aktivitas fisik, minum kopi, minum obat-obat yang dapat merangsang juga terjadi peningkatan tekanan darah tinggi itu sendiri. Jadi hal-hal yang memang kita khawatirkan ya tadi itu istilahnya yang hal-hal yang kita bisa modifikasi adalah keteraturan berobat. Nah, dan kekhawatiran terjadi target organ yang sifatnya tiba-tiba. Jadi memang hipertensi sampai saat ini dikatakan silent killer, jadi pembunuh senyap. Ya, jadi bahwa pengobatan itu kita bisa lakukan untuk kebutuhan kita ya. Jadi ada kadang-kadang masyarakat takut minum obat, takut ketergantungan, takut kena ginjal. Akhirnya malas berobat dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang jadi target organ malah ketika pasien minum obat kalau perlu. Itu sebenarnya yang salah karena alarm tubuhnya kita itu udah nggak ada untuk mengontrol hanya dengan gaya hidup, kecuali baru tahu pada saat usia-usia tadi ya, deteksi dini di atas usia 30 tahun, atas 35 tahun, mungkin itu masih kita bisa edukasi bahwa gaya hidup sehat, makanan sehat, aktivitas fisik dijaga dan lain-lain, itu mungkin masih bisa kita rangkul pasiennya ceritanya. Betul. Tapi ketika udah di atas umur 45 tahun dengan berbagai faktor tadi, itu disitulah minum obat untuk mencegah jangan sampai kena ke komplikasi yang dikhawatirkan terjadi, yaitu kondisi tiba-tiba stroke, jantung, kemudian ke pembuluh darah ya. Kalau yang minimal paling kayak kram-kram, sakit kepala, pusing. Tapi kalau stroke dan lain-lain, dan kebanyakan stroke adalah stroke perdarahan karena langsung pecah pembuluh darah, dan itu yang dikhawatirkan ya kematian. Jadi memang mortalitas yang dikhawatirkan itu. Jadi ketika minum obat hanya karena ketergantungan itu yang sebenarnya menjadi mispersepsi di masyarakatnya kita, bahwa sebenarnya bukan ketergantungan tapi memang kebutuhan tubuh kita terhadap obat. Karena ketika kita udah minum obat dan terkontrol, disitulah nilai terkontrolnya suatu obat. Jadi malah ketika terkontrol itu, disitulah tubuhnya kita udah dengan kondisi yang cukup baik ya. Karena ketika sehari, biasanya ada pasien sehari 2 hari berhenti, tiba-tiba karena kurang tidur aja itu mempengaruhi banget. Jadi kurang tidur pun mempengaruhi kondisi tekanan darah tinggi. Oke, termasuk yang saat ini adalah gaya hidup ya. Gaya hidup yang gaya hidup kita sekarang ini kan berbeda, itu yang harus diperhatikan juga ya. Nah, mungkin masyarakat berpikirnya begini, Dok, ketika mereka ke vaskes atau ke fasilitas kesehatan apapun, ujung-ujungnya pasti obat, dan itu membuat mereka bosen konsumsi obat terus-menerusnya. Dalam jangka waktu berapa lama sih si pasien itu harus mengkonsumsi? Kalau tekanan darah tinggi sama seperti gula ya, dia termasuk penyakit yang bukan sembuh tapi istilah terkontrol. Terkontrol dengan obat. Karena ketika lepas itu tadi, jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya kayak infeksi, ada kondisi-kondisi dehidrasi ya, kurang cairan dan lain-lain ya, tubuh Masya Allah kadang malah membuat tekanan itu malah lebih rendah. Untuk mengatasi penyakit yang satu, itu paling pemberhentian 1-2 hari. Itu tadi karena memang alarm tubuhnya kita sebenarnya udah nggak ada, karena ketemunya udah di atas usia 40 tahun atau di atas 50 tahun, dan itu sebenarnya udah bisa dikatakan terlambat sebenarnya. Baik, nah kira-kira apa yang bisa dipesankan atau apa tips yang bisa diberikan kepada masyarakat agar tadi 500.000 di Kota Bekasi bisa ditekan? Ibu Tanti bisa senyum-senyum nih kalau kesehatannya sehat bareng ya Bu, Kota Bekasi. Makanya memang hampir dari sebagian besar kita berperan bahwa pentingnya kita mengontrol tekanan darah tinggi. Jadi pentingnya kita tahu dulu lah tekanan darah tingginya kita berapa dulu ya. Di atas usia tadi yang targetnya di atas usia 15 tahun nggak apa-apa lah. Jadi misalnya kalau kita tahunya di bawah 120/80, jadi alhamdulillah masih setahun 2 tahun lah kita masih bisa kontrol kembali ya. Kalau kita di keluarganya kita nggak ada orang tua yang tekanan darah tinggi ya, kakek nenek lah, itu masih jalur untuk bisa kena efek genetik dari faktor hipertensi primer tadi.
Ya, kemudian bisa jadi kalau sudah tahu tekanan darah segitu, ya kita bisa kontrol teratur. Ya, kita bisa juga mengetahui bahwa tekanan darah tinggi ini sering tanpa gejala. Jadi ini hal-hal yang harus benar-benar tahu bahwa masyarakat takut berobat atau mungkin takut tahu dalam hal ini. Stres duluan Disitulah pentingnya bahwa dia tanpa gejala, itu yang khawatirnya. Itu alarmnya kadang-kadang udah nggak ada. Saya bilang alarm tubuh udah nggak ada. Kemudian pentingnya hal-hal yang disampaikan bahwa bukan ketakutan tapi untuk tahu, karena saya bilang bukan untuk takut tapi untuk tahu aja bahwa komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi ketika kita tidak melakukan tekanan darah atau pengobatan secara rutin. Dan pastikan bahwa ada obat-obat lah tersedia di rumah untuk obat-obat tekanan darah tinggi yang mungkin bisa kita sedia di rumah. Yaitu pun pentingnya edukasi ke rumah sakit biar kita bisa memberikan edukasi ketika misalnya tiba-tiba tensi tinggi, ada obat-obat tertentu yang mungkin bisa disediakan di rumah, ya. Kemudian ketika tahu bahwa ini ada tekanan darah tinggi, ya wajib untuk kita minum obat teratur ya sesuai anjuran. Kemudian hal-hal yang terbuka ya, saya juga sangat terbuka ke pasien bahwa nggak apa-apa bertanya obat dan efek samping. Kadang-kadang ada obat-obat tertentu, misalnya pada usia-usia dia 40 tahun ada kita memberikan obat-obat yang memang ada efek kayak batuk, ya. Ada obat-obat efek bengkak kaki, ada obat-obat tertentu yang bikin pusing dan lain-lain. Itu pentingnya juga kita konsultasi ke dokter. Kemudian perhatikan bahwa ada hal-hal obat-obat tertentu tadi ya, sempat kita sampaikan obat-obat bebas yang juga kekhawatiran juga dapat meningkatkan tekanan darah tinggi. Oke, baik. Nah, mungkin informasi dari RSUD Pondok Gede sendiri, apa aja masyarakat fasilitas-fasilitas lain yang bisa di... Alhamdulillah sampai saat ini sih obat-obat tekanan darah tinggi, obat-obat jantung minimal yang emergensi alhamdulillah udah tersedia di RSUD Pondok Gede. Jadi untuk tadi juga yang fasilitas pelayanan kesehatan, kami sebagai dokter spesialis, kami juga ada dokter spesialis paru, ada juga dokter spesialis saraf. Lebih dari dokter spesialis. Alhamdulillah. Jadi udah istilahnya ada 4 dokter spesialis yang berada di rumah sakit kami. Jadi alhamdulillah kami sangat welcome untuk pelayanan kesehatan rutin. Oke, jadi ayo masyarakat Pondok Gede harus cek rutin ya. Iya. Iya, Ibu Tanti, apa yang mau disampaikan Bu dalam peringatan Hari Hipertensi di pemerintah Kota Bekasi sendiri pada masyarakat? Ya, terima kasih Mbak Sipa. Ini terkait dengan Hari Hipertensi ya, yang saat ini jatuh di tanggal 17, di mana saya atau kami ya, atas nama pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan, mengajak kepada seluruh masyarakat, di mana tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rumaira bahwa penting sekali, bukan hanya ada beberapa, sebetulnya satu adalah perilaku, ya, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tadi ada waktu istirahat, ya, pengelolaan resiko, kemudian tidak merokok. Nah, ini mungkin bagi bapak-bapak yang masih ini menjadi suatu catatan, warning juga ini ya. Gitu kan. Kemudian olahraga juga dan mengkonsumsi dengan rendah garam itu ya. Dan memang makannya pun harus makan yang makanan sehat. Ini yang untuk dapat mengendalikan tidak munculnya hipertensi. Saya tadi juga sedikit menambahkan saja ya, terkait dengan yang Dokter Rumaira sampaikan bahwa dianjurkan juga bagi keluarga atau pasien mempunyai pengukuran tensimeter. Artinya akan tetapi mohon kiranya ini untuk tidak salah pahami bahwa tensi yang ada di rumah itu hanya untuk pemantauan itu aja. Pemantauan terkait dengan tinggi rendahnya tensinya. Apabila ternyata pada saat pemantauan ternyata diketahui agak tinggi, misalnya udah 160, jangan sekali-kali mengabaikan untuk tidak kontrol kepada layanan kesehatan dalam hal ini medis. Meskipun ini merasa ini, tapi justru pemantauan itulah untuk mengetahui kapan saya harus kontrol ya kan, dan kapan saya masih aman. Nah itu, dan tata caranya pun mohon untuk dapat berkonsultasi kepada medis, karena tidak bisa hasil
Jangan jadi dokter tensimeter sendiri ini, gitu. misalnya dengan duduk, dengan nyantai, tidak. Semua ada namanya SOP-nya, ada tata kelolanya, mana cara pengukuran tensi yang baik dan benar. Nah, ini pun harus menjadi perhatian, dan yang terutama saya kepada seluruh masyarakat menghimbau bahwa mari manfaatkan fasilitas layanan kesehatan yang ada di Kota Bekasi, khususnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Jangan sungkan-sungkan, karena bagaimanapun juga, saya dapat sampaikan bahwa saat ini kan penduduk Kota Bekasi sudah UHC BPJS 96%. Jadi dapat dibayangkan bahwa hampir seluruh penduduk sudah terjamin oleh BPJS. Sehingga kapanpun waktunya, kapanpun diperlukan, manfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Bekasi sebaik mungkin. Kemudian juga kontrol secara rutin agar dapat mengetahui dan tidak terjadi yang tidak diharapkan, baik itu untuk kepada lebih resiko kembali ya, atau kepada komplikasi lainnya, sehingga apabila dilakukan kontrol secara baik, maka itu tadi akan terkontrol ya kondisi penyakitnya dalam hal ini adalah tinggi. Jadi mari khususnya kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi untuk dapat memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan oleh semuanya, khususnya di tanggal 17 ini mengajak bahwa mari kontrol, lakukan pengecekan untuk kasus atau untuk penyakit hipertensi ya. Saat ini bulan deteksi dini di Kota Bekasi 1 bulan lamanya, silahkan datang kepada seluruh layanan masyarakat. Demikian Mbak Sipa. Baik, jadi tidak ada alasan lagi, ayo saatnya datangi fasilitas-fasilitas kesehatan agar kita juga semuanya sehat ya, Bu Tanti ya. Baik, Bu Tanti, Dr. Bara, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Sukses untuk kegiatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.